Hai, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan betapa luasnya peluang kerja akuntansi syariah dan mengapa kalian harus memilih jurusan akuntansi syariah. Kalian akan menemukan jawabannya di video kali ini. Baik, sebelum memulai saya perkenalkan kembali, saya Arif Rahman Ramadan dari kelas Malay Akuntansi Syariah. Langsung saja kita lihat video. Sebelum itu kalian udah pada tahu nggak di mana kalian akan mendapatkan prodi akuntansi syariah yang terakreditasi dengan baik? Tentunya kalian akan mendapatkan di Iya, pastinya kalian akan mendapatkannya di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dan prodi akuntansi syariah sendiri berada pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tepatnya berlokasikan di Telanai-Pura, Kota Jambi. Selain itu, hal yang sangat penting dan harus kalian ketahui bahwasannya prodi akuntansi syariah ini telah mendapatkan akreditasi baik. Sebelum memulai ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu akuntansi syariah. Nah, kalian semua pasti sudah sering kan mendengar kata syariah? Pasti dong ya. Jadi sebenarnya syariah itu apa sih? Kalian pasti memiliki buah pemikiran seperti ini. Jadi syariah itu secara bahasa berarti ajaran Islam atau aturan-aturan agama Islam yang mencakup aspek sosial, hukum, dan perekonomian. Tentu pastinya kalau dalam perekonomian kalian juga sering kan mendengar kata-kata ekonomi syariah. Bagi kamu yang belum tahu apa itu ekonomi syariah, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi, ekonomi syariah itu bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai atau aturan-aturan Islam. Perlu kalian garis bawahi nih guys, bahwasannya ilmu ekonomi syariah saat ini sedang digandrungin loh. Bahkan yang mengejutkannya lagi, ekonomi syariah ini diminati juga oleh negara-negara yang perhitungan penduduknya minoritas muslim seperti Jepang, Inggris, Hong Kong, Afrika Selatan, dan banyak lagi lainnya. Ekonomi syariah sendiri di Indonesia meliputi berbagai macam hal nih guys, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, bahkan sampai pada akuntansi syariah. Selanjutnya, kalian juga harus mengetahui bahwasannya program studi akuntansi syariah ini tidak semata-mata mempelajari akuntansi syariah, tapi juga mencangkup akuntansi konvensional. Jadi, pada pembahasan akuntansi syariah ini, materi yang dipelajari lebih kompleks. Selain itu, kami juga dapat mempelajari ilmu agama dan ilmu dunia di dalam prodi akuntansi syariah ini. Jadi, bagaimana kalian sudah mengerti sedikit penjelasan itu? Dan langsung saja kita bahas setelah menjadi lulusan akuntansi syariah, prospek kerja yang akan didapat yaitu yang pertama yaitu akuntan. Pasar kerja yang utama dari jurusan akuntansi syariah ialah menjadi akuntan, terutama pada perusahaan-perusahaan atau lembaga yang menerapkan prinsip syariah. Tugas seorang akuntan ialah menganalisis informasi keuangan dan mempersiapkan laporan keuangan personal atau perusahaan. Yang kedua yaitu karyawan bank. Sebagai lulusan dari akuntansi syariah, kamu juga berpeluang besar untuk bekerja pada industri perbankan, terutama pada lembaga-lembaga bank syariah yang saat ini sedang dan banyak sekali berkembang. Yang ketiga yaitu lembaga zakat. Saat ini ada lembaga zakat yang berdiri dan menjadi lembaga resmi untuk pengelolaan zakat-zakat dari masyarakat. Kamu yang merupakan lulusan akuntansi syariah memiliki peluang sangat besar untuk bekerja pada lembaga seperti ini. Yang keempat yaitu konsultan pajak. Sebagai lulusan akuntansi syariah, kamu juga memiliki peluang kerja untuk bekerja menjadi seorang konsultan pajak pada lembaga-lembaga perpajakan. Tugas seorang konsultan pajak ialah memberikan jasa konsultan perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima yaitu manajer akuntansi. Peluang atau prospek kerja akuntansi syariah selanjutnya adalah menjadi manajer akuntansi. Profesi sebagai manajer akuntansi malah satu level tertinggi seorang akuntan dan cukup bergengsi.
Yang keenam yaitu account officer. Profesi sebagai account officer ialah profesi yang bertanggung jawab untuk menilai, mengevaluasi, serta mengusulkan besaran nilai pinjaman yang bisa diberikan oleh pihak perusahaan kepada pihak luar atau instansi lainnya. Yang ketujuh yaitu financial analyst. Tugas seorang financial analyst ialah untuk menyusun informasi keuangan perusahaan untuk diambil sebagai dasar pengambilan keputusan dalam salah satu kepentingan bisnis perusahaan tersebut. Yang kedelapan yaitu auditor internal. Tugas seorang auditor internal ialah untuk memeriksa dan mengawasi laporan keuangan internal dalam suatu perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan atau penyalahgunaan keuangan tersebut. Yang kesembilan yaitu perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan profesi yang cukup dibutuhkan saat ini. Dengan banyaknya orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk merencanakan keuangan mereka, ditambah tren keuangan syariah yang saat ini semakin banyak diminati. Yang ke-10 yaitu account payable. Tugas seorang account payable ialah untuk mengurus dan mengelola akuntansi perusahaan yang berkaitan dengan urusan utang piutang. Yang terakhir yaitu wirausaha. Menjadi lulusan akuntansi memang memiliki banyak keuntungan, terutama menjadikan diri kamu menjadi pribadi yang cukup fleksibel dan bisa dengan mudah masuk ke berbagai bidang usaha. Kamu juga bisa membuka usaha sendiri dengan ilmu entrepreneurship yang telah kamu pelajari sewaktu menjajaki ilmu di perguruan tinggi dahulu. Dan satu lagi hal yang harus dipahami dalam dunia profesi apapun, bahwa seseorang yang profesional harus mampu dan berani untuk mempertaruhkan keahliannya, keprofesionalismenya kepada siapa saja yang membutuhkan, baik di sektor publik atau pemerintah maupun di sektor privat atau swasta. Mempertaruhkan keahlian yang kita miliki bukan berarti menyombongkan diri, melainkan lebih kepada penghargaan atas segala jeripayah yang telah kita perjuangkan selama ini. Melalui perjalanan waktu yang cukup panjang, dengan mempertaruhkan dan mengorbankan seluruh potensi dan sumber daya yang kita miliki melalui sebuah lembaga pendidikan tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang memiliki arti, "Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Nah, berdasarkan hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwasannya lulusan-lulusan akuntansi syariah saat ini tengah dicari oleh banyak perusahaan. Hal ini disebabkan karena perekonomian Islam mulai menjajaki dunia bisnis. Tentu, lulusan akuntansi syariah memiliki banyak sekali peluang dan kesempatan kerja di lapangan pekerjaan. Jadi, untuk kamu yang menonton video ini dan ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan, prodi akuntansi syariah bisa loh kamu masukkan dalam daftar list kamu ya. Oke guys, sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Karena semua itu gratis. GEGRATIS. Gratis.